Ayat 135 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in taru aw tuqridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Jadi orang beriman itu diperintahkan menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jadi di sini pesannya adalah bahwa di dalam menegakkan keadilan kita tidak boleh pandang bulu. Ketika keadilan itu harus ditegakkan, menyangkut kepada diri kita sendiri, keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, tetap harus ditegakkan. Makanya dalam satu riwayat yang mungkin kita sudah cukup sering mendengarnya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya kira-kira ya, kalau seandainya anakku Fatimah mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Kan itu perkataan dari Rasulullah ya. Itu menunjukkan bahwa di dalam menegakkan keadilan itu gak ada unsur nepotisme. Siapapun orangnya, ketika memang melakukan kesalahan, maka dia harus dihukum sesuai dengan syariat Allah. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini juga disinggung masalah saksi, ya. Karena saksi ini sebenarnya sangat berat konsekuensinya. Jadi ketika kita sudah disumpah atas nama Allah, diminta untuk bersaksi, maka kita harus benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Sekarang ini kan banyak sekali fenomena atau kejadian yang kita lihat ya, di dalam kasus-kasus hukum, ya, di dalam persidangan. Justru para saksi ini sudah direkayasa ya, untuk menggolkan tujuan daripada orang yang akan membelanya. Sehingga banyak sekali sekarang ini saksi-saksi palsu, atau artinya dia bersaksi bukan berdasarkan apa yang sebenarnya. Yang paling miris adalah ketika terjadi pengadilan korupsi ya, terjadi sidang ya, terhadap kasus korupsi. Saya sebut saja lah ya, terdakwanya adalah inisialnya PL ya, Tom Lembo, langsung aja saya sebutnya. Itu kan dia orang yang didakwa sebagai pelaku tindak korupsi yang dikatakan merugikan negara. Tapi hakim yang menyidangnya ternyata ditangkap, dijadikan tersangka, dijadikan tersangka karena menerima suap 60 miliar. Coba gimana ini? Seorang hakim yang mengadili terdakwa kasus korupsi, tetapi dia melakukan korupsi yang dahsyat luar biasa, menerima suap 60 miliar. Kan alhamdulillah. Ya, gimana hukum kita mau bisa ditegakkan kalau penegaknya yang merupakan wakil Allah di bumi? Hakim itu adalah wakil Allah di bumi, tapi dia menyelewengkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Kabair ya, dosa-dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah, salah satunya adalah menjadi saksi palsu. Baik. Di dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini cukup panjang ya, karena di sini ada sana Abu Bakar ini apa namanya
rawinya juga disebutkan. Jadi saya coba bacakan. Artinya ya, diceritakan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair, diceritakan dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Umar bin Aus, dari Abdullah bin Umar berkata, Ibnu Umar dan Abu Bakar datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut riwayat Zuhair berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang berbuat adil akan mendapatkan tempat yang terbuat dari cahaya di sisi kanan Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi kanan dan sisi kiri Allah akan ditempati orang-orang yang berbuat adil dalam keputusan hukumnya terhadap keluarganya atau masyarakat. Jadi sebenarnya ganjaran yang akan diterima oleh para hakim yang kalau ia berbuat adil ini, masya Allah, luar biasa, akan mendapatkan tempat di sisi Allah yang terbuat dari cahaya. Inilah ganjaran untuk para hakim kalau berbuat adil. Tetapi sebaliknya, kalau hakim ini tidak berbuat adil, tentunya akan mendapatkan azab, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan bahwa orang mukmin bukan hanya orang yang percaya pada apa yang disebutkan dalam rukun iman. Lebih dari itu, orang mukmin adalah orang yang selalu memiliki sifat-sifat terpuji yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Salah satu dari sifat orang mukmin adalah adil. Nah, jadi kalau kita mengaku sebagai orang mukmin, mukmin itu sendiri artinya kan beriman. Ya, kita sebagai orang beriman, apa saja kita imani, ya tentunya yang termuat di dalam rukun iman. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Nah, semua itu ada konsekuensinya. Ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, berarti konsekuensinya adalah yang pertama, kita harus tidak boleh menjadikan ilah selain Allah. Ya. Sama sekali tidak boleh kita menjadikan selain Allah itu sebagai ilah. Ilah itu adalah zat yang patut atau berhak kita sembah. Bahkan kita tidak diperbolehkan menjadikan yang lain selain Allah sebagai tandingan-tandingan kita. Ya. Di dalam, katakanlah, kita ingin memohon sesuatu, walaupun itu hanya sekedar untuk meningkatkan atau meyakinkan upaya kita. Nah, oleh karena itu, konsekuensi dari iman kepada Allah adalah kita sama sekali tidak diperbolehkan ya, mencari atau menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Demikian juga konsekuensi-konsekuensi yang berikutnya. Yang terakhir, ketika kita bicara kita beriman kepada qada dan qadar. Nah, ini yang sering juga orang kadang-kadang suka terpleset ya, dengan makna daripada percaya kepada qada dan qadar. Jadi ketika kita meyakini atau kita mengatakan sebagai orang yang beriman, terjadi sesuatu, itu kita harus mutlak mengimani ya. Karena sesuatu yang terjadi itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya kan, dalam satu hadis kalau tidak salah, kata Allah muqadirul khalaiqi qabla ayyahluqas samawati wal ardi khamsina alfasana. Allah telah menetapkan takdir makhluknya, seluruh makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Nah, jadi sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, yang diciptakan oleh Allah itu adalah qada dan qadar dulu, Pak. Takdir yang akan dialami oleh seluruh makhluknya di dunia ini itu ditetapkan dulu oleh Allah. Jadi ketika misalkan pada satu saat ada seseorang di antara kita misalkan ya, mendapatkan cobaan atau ujian, mendapatkan musibah, yang pertama kita harus meyakini, kita harus menerima bahwa itu memang adalah takdir yang sudah
ditetapkan. Nah, ketika kita menerima takdir itu dengan ikhlas, maka itu insya Allah akan menjadi pahala. Dan Allah akan meninggikan derajat kita karena kita telah ikhlas menerima takdir tersebut. Kemudian kita jadikan sebagai pelajaran, sebagai ibrah, ya, karena memang kita meyakini itu adalah sudah ketentuan atau ketetapan Allah. Nah, maka insya Allah kita akan semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi banyak orang yang ketika mendapatkan ujian atau musibah itu seolah-olah dia tidak menerimanya. Kok saya begini banget nasib saya gitu kan. Udah hidup susah melulu gitu kan. Kemudian juga sering mendapatkan cobaan musibah gitu kan. Pengen kayak orang-orang gitu kan, hidupnya senang, hartanya melimpah. Tapi jangan salah, orang yang diuji oleh Allah dengan kesusahan materi itu biasanya lebih banyak yang lulus, ya. Karena ketika ia menerima itu sebagai sebuah takdir, ya sudah, dia tinggal pasrahkan saja kepada Allah. Allah tetap akan cukupkan kebutuhan hidupnya. Maka dia tinggal, ya kalau mau kita ambil contoh yang simpel aja ya, misalkan ada tukang becak, ya. Allah sudah takdirkan dia menjadi tukang becak, simpel ya hidupnya. Ada penumpang ditarik dapat duit, ada kelebihan untuk beli makan, kemudian ada pendapatan lagi diberikan kepada istri keluarganya. Capek sedikit tidur istirahat. Wah, tidurnya tukang beca kalau capek tuh mantap banget, lelap banget gitu tidurnya, dan menikmati sekali. Dan problemanya cuma itu aja sehari-harinya. Artinya dia tidak dibebani oleh hal-hal yang berat gitu kan. Tapi di sisi lain ada orang yang diberikan, ya, mendapatkan, ditakdirkan menjadi orang kaya, harta berlimpah, asetnya di mana-mana. Tapi pusingnya luar biasa. Dia harus mikirin ini, mikirin itu. Bahkan banyak orang yang materinya berlimpah tapi stres, ya kan? Kebanyakan duit stres, akhirnya jadi gila. Buat apa banyak duit tapi gila kan? Gila kalau udah gila ibadahnya nggak bisa, ya kan? Ya walaupun orang gila itu tetap sih nanti masuk surga. Kenapa? Karena orang gila mendapat nggak dimintai bertanggung jawab, kan? Tapi kan surganya orang gila beda dengan surganya orang normal. Baik. Di dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Qatadah, Rasulullah bersabda, ya Tuhanku, hal apa yang paling sedikit Engkau letakkan di dunia ini? Allah berfirman, sifat adil adalah yang paling sedikit Aku ciptakan di dunia. Nah, jadi di sini pun Allah sendiri mengatakan, ya, bahwa sifat adil itu adalah sesuatu yang memang paling sedikit jumlahnya yang Allah ciptakan di dunia ini. Keadilan itu memang sedikit, gitu. Makanya nggak heran kalau kita selama ini melihat kejadian-kejadian ini kok kesannya kayaknya nggak adil gitu ya. Coba aja orang yang benar dipersalahkan, orang yang salah malah justru dibenarkan, ya kan? Coba kita lihat orang yang mencuri buah semangka divonis sekian tahun penjara, orang yang korupsi kan nggak beda dengan mencuri, gitu kan? Artinya dia memperkaya diri dengan cara yang tidak sah. Yang korupsi 300 triliun cuma divonis 6 tahun, ada yang cuma 3 tahun, gitu. Padahal orang yang cuma mencuri semangka, yang notabene dia mencuri karena memang dia tidak punya sesuatu untuk dimakan. Ini kan keadilan yang betul-betul sangat miris ya. Kalau saya jadi hakim, ketika mengadili seorang nenek tua renta yang kasusnya adalah mencuri semangka karena untuk makan, itu nggak akan saya vonis hukuman, malah kita kasih duit ya, kalau yang begitu. Kan di dalam ajaran Islam juga seperti itu. Ketika ada seseorang yang mencuri harta tetangganya karena dia kelaparan, dia tidak makan, itu yang dirugikan tetangganya yang kaya, yang tidak peduli kepada tetangganya yang miskin.
Kalau kita kan aneh untuk menciptakan efek jerah. Ini pencuri-pencuri ini harus, iya memang di dalam menegakkan keadilan, tetapi di situ keadilan yang sesungguhnya tidak tercapai. Nah, begitu. Ya kalau korupsi 300 triliun dihukum 6 tahun penjara, gampang banget ya dia. Keluarin aja sekian puluh miliar, ntar dia sogok lagi itu petugas penjara sipirnya apanya, ntar potong tahanan, potong paling 2 tahun. Nah, itulah salah satu konsekuensi daripada rukun iman ketika kita sudah menyatakan diri sebagai orang yang beriman. Baik, mungkin karena waktunya sudah 15 menit, kita cukupkan. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa bertemu kembali untuk membahas tema-tema yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.